Hiduplah tanahku, hiduplah yang telah lulus seleksi dari program pendidikan guru penggerak tentang program pendidikan. Nah, di sana juga ada tugas-tugas guru penggerak itu apa sih? Termasuk juga bagaimana membangun guru penggerak. Termasuk juga di sana ada 7 manfaat penting program guru penggerak. Nah, di sini berarti ke depan menjadi suatu keharusan bagi Bapak dan Ibu guru selaku ya selaku pendidik, selaku tenaga pengajar untuk menjadi guru penggerak. Nah, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ke depan tantangan guru sebagai tenaga pendidik dan sebagai guru juga itu harus dilandasi dengan teknologi. Karena guru penggerak ini tugas pokoknya adalah di sana sebagaimana dikatakan tadi melalui apa? Program itu meliputi tentang program-program pelatihan melalui daring, lokakarya, komprensi, dan kegiatan-kegiatan pendampingan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini yang dipimpin oleh sebagai narasumbernya Ibu Purwinda, begitu juga sebagai pendampingnya Ibu Amalia, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan semoga Bapak dan Ibu guru, khususnya di 17, selaku calon-calon guru penggerak, terus dapat meningkatkan wawasannya, meningkatkan ilmu pengetahuannya, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya berkenan mengikuti sesi berbagi kegiatan pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Kota Bogor Angkatan 4. Saya Purwinda Kristi di sini akan berbagi tentang kegiatan-kegiatan dan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak selama 4 bulan. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Menurut saya di kelas B, Bu Winda. Di kelas B itu gurunya mengajak siswa berkeliling sekolah sehingga siswa bisa tahu permasalahannya. Sedangkan di kelas A gurunya langsung memberikan perintah pengerjaan tanpa melihat sekelilingnya dulu. Mungkin itu kalau yang tadi yang bisa saya saksikan dari video tersebut. Terima kasih Bu Rita. Ya Bapak Ibu, dari video barusan
Jadi video tadi kita melihat guru yang kedua itu memberikan atau mengajak siswa untuk melakukan aktivitas yaitu berkeliling lingkungan. Jadi siswa tersebut melihat langsung permasalahan yang terjadi di sekolahnya, kemudian bersama-sama menemukan solusinya. Guru tersebut mengajarkan kepada siswa untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya ilustrasi guru mengontrol murid. Ini biasanya terjadi di sekolah ya Bapak Ibu. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hari ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kadang ketika siswa itu mau melakukan sesuatu, itu bukan karena kitanya yang berhasil mengontrol, tapi siswa tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak sadar sebenarnya memberikan kritik dan membuat seorang siswa merasa bersalah. Nah, itu biasanya kita gunakan ketika kita melihat siswa yang terlambat. Kemudian kita menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif tersebut. Wah, baru datang ya, bagus. Nah, itu sebenarnya adalah suatu kritikan untuk anak, untuk membuat anak merasa bersalah. Biasanya diucapkan dengan kata-kata yang halus. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi, kadang kita memaksa anak untuk kamu harus mau mengerjakan ini. Kalau enggak, kamu nanti tidak mendapatkan nilai seperti itu. Jadi, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang dan malah akan memberikan sebuah hubungan permusuhan. Nah, hubungan permusuhan bukan berkelahi Bapak Ibu, tetapi kadang hubungan permusuhan itu menjadi anak tidak menyukai pelajaran tersebut dan tidak mau ikut di pelajaran tersebut, seperti itu. Bahkan tidak mau mengumpulkan tugas yang diberikan juga termasuk sebuah hubungan permusuhan. Motivasi dari perilaku manusia melakukan disiplin atau berdisiplin positif, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang anak itu disiplin ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kadang ketika melihat anak itu bagus, kamu disiplin, kadang itu yang diharapkan dari si anak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah motivasi yang kita inginkan sebagai seorang guru. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah membuatnya, tapi mungkin dalam bentuk peraturan di dalam kelas. Biasanya ketika awal semester atau awal di menjadi wali kelas baru, itu biasanya membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tetapi yang saya lihat selama ini masih berupa peraturan-peraturan di kelas. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Pertama-tama, perlu diciptakan dan disepakati keyakinan
keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut harus disetujui oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas tersebut bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi biasanya hanya, misalnya kita membuat peraturan. Peraturannya silahkan pada hari Senin kalian datang ke sekolah menggunakan pakaian putih biru dengan sepatu berwarna hitam, dengan ikat pinggang, dengan dasi dan sebagainya. Itu peraturan yang rinci dan konkret. Sementara untuk keyakinan kelas, kita bisa menuliskannya begini. Saya akan berpakaian bersih dan rapih pada hari Senin, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi umum ya Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam membuat kalimat atau kata-katanya nanti tidak menggunakan kata dilarang, jangan, dan tidak boleh. Jadi misalnya kita menuliskannya dilarang keluar kelas pada saat jam pelajaran. Hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, cukup 4-8 sehingga mudah diingat dan dipahami. Nanti dibuat poster, ditempel di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi permasalahan dan solusinya ya dari kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, itu bisa melalui grup WhatsApp, apalagi ini kan kita baru mulai peralihan dari kemarin PTMT kemudian ke PJJ. Jadi sebenarnya sangat perlu kita membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi apabila ada pelanggaran atau kesalahan dari pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi pada saat membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan berdasar bertahan hidup itu misalnya tentang kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kesehatan, rumah, makanan, misalnya membawa bekal di pagi hari untuk anak-anak wajib. Kemudian cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, misalnya ada anak yang terlambat, itu kita tanya terlebih dahulu dengan ini, tidak langsung dihukum dan sebagainya. Kemudian penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan dari anak. Misalnya saya berhasil mengerjakan matematika 1 soal dalam waktu 5 menit. Nah, itu berilah apresiasi kepada anak tersebut. Nah, ada beda antara apresiasi dengan reward, Bapak Ibu. Untuk reward itu diberikan di awal, biasanya kita akan mengatakan nanti ketika kamu berhasil menyelesaikan soal dalam waktu 5 menit, maka kamu akan Ibu beri skor tambah 5 misalnya. Tapi kalau apresiasi itu ketika anak sudah berhasil mengerjakan, kita misalnya memberikan aplaus atau memberikan kata bagus, terima kasih sudah diselesaikan, seperti itu. Jadi atau bagus, kamu baik, gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu biasanya sudah menggunakannya untuk pelajaran. Nah, yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, akan mandiri, kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa, itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh mereka ketika pada saat jam istirahat. Jadi jam istirahat kadang mereka inginnya ketika jam istirahat saya ingin memperoleh kesenangan dengan bermain musik atau dengan bernyanyi kayak gitu. Tetapi ketika kesenangan tersebut mengarah ke hal yang kurang baik, nah kita sebagai guru tugasnya adalah mengingatkan mereka. Nah, di sini ada suatu kasus Bapak Ibu. Ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda berada di situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini adalah suatu kasus Bapak Ibu. Untuk pemecahannya, ada yang dinamakan 5 posisi kontrol dari seorang guru agar kelas menjadi seru dan produktif. Yang pertama, tipe guru sebagai penghukum, bukan guru. Tipe orang atau guru sebagai penghukum. Jadi penghukum itu ketika tahu Doni merebut atau meminta paksa makanan dari teman-temannya, itu ibu tersebut atau bapak tersebut akan langsung memberikan hukuman. Misalnya hukumannya langsung diminta untuk bersih-bersih atau membersihkan kamar mandi atau denda dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kita berbicara dengan halus kepada anak tersebut, tetapi sebenarnya mengandung kritikan. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman, ya bertanya biasa ketika kita sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Kita hanya melihat anak tersebut. Jadi, oh kita sudah tahu, kita sudah dapat laporan, jadi kita hanya memantau. Nah, yang diharapkan dari Bapak Ibu guru, kita semua dapat menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu yang bagaimana posisi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer ketika menyelesaikan masalah seperti itu akan melewati segitiga restitusi, yaitu yang pertama misalnya kita panggil anak tersebut, kemudian kan kita sudah membuat itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kita tanyakan kepada si anak untuk menanyakan keyakinan tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan hal tersebut gitu. Kemudian kita kan anak lagi antara takut dengan dia masih nggak mau disalahkan gitu ya. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dengan berkata, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi dan seterusnya. Kemudian setelah si anak itu ibaratnya tadi kan emosinya up gitu ya, sekarang udah cooling down gitu. Nah, mulai adakah cara yang menurut kamu bisa dapat makanan tapi tidak dengan merebut makanan dari temanmu gitu. Nah, itu namanya validasi tindakan. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, jadi ketika pertanyaan yang terakhir itu, anak merasa dia dimengerti oleh gurunya. Oh, aku punya alasan kenapa aku melakukan itu, karena aku jarang diberikan sarapan oleh orang tua dan sebagainya. Oke. Jadi, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, mereka kembali ke kelas dengan mereka makin yakin dengan keyakinan kelas yang telah kita bisa menawarkan kepada siswa solusi-solusinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut lewat tadi validasi tindakan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kebutuhan dasar kan ada berapa tadi? 5. Nah, itu bisa dari situ apakah dia untuk kesenangan atau untuk kebutuhan hidup. Misalnya dia tidak sarapan, berarti dia membutuhkan makanan untuk kesehatan. Bapak Ibu, dari video tadi, yang 5 video tadi, mari kita renungi saja, manakah kita ketika berada di dalam kelas. Kemudian ingat saat kita menjadi murid, pernahkah kita merasakan perasaan seperti yang dirasakan oleh Anton? Tadi yang pertama, kita bertemu guru yang
langsung hukum. Kemudian kita bertemu dengan guru yang memberikan rasa bersalah kepada kita. Kemudian kita ketemu guru yang mungkin kita anggap enak gitu ya, kadang guru yang seperti teman. Jadi tadi Anton mengatakan bahwa wah berarti kalau saya terlambat mengerjakan lagi nggak apa-apa kan Bu, gitu. Kemudian yang terakhir tadi di video kelima adalah contoh dari posisi guru itu sebagai manajer. Dia menanyakan kepada Anto terlebih dahulu, kemudian menanyakan kepada Anto juga solusinya. Anton juga solusinya. Hukuman dan konsekuensi. Kadang kita berkata, jika jika tidak ada hukuman, maka bagaimana menghadapi murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan? Nah, mari kita samakan persepsi bahwa pelanggaran dan kesalahan itu adalah proses atau kesempatan bagi anak untuk belajar. Jika hal tersebut ditangani dengan tepat, maka kesalahan itu sebenarnya akan menjadi momen yang baik agar mereka tahu bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan lagi di masa mendatang, dan mereka juga lebih bertanggung jawab serta mengetahui bagaimana memperbaiki situasi yang sudah dihadapinya atau masalah yang dihadapinya. Selanjutnya adalah tentang upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, ini kemarin saya di kelas 9H pada saat awal PJJ dan pada sekitar bulan Desember saat PTMT itu membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Saya baru membuat 4, tetapi untuk PJJ ini sebenarnya saya sudah membuat lagi, tetapi belum dapat saya presentasikan karena belum disetujui oleh semua murid saya. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh dari kesepakatan kita selama berada di kelas, yaitu kesepakatan kelas ini harus berisi harapan dari guru ke murid dan juga dari murid ke guru agar pembelajarannya bisa berjalan efektif dan bisa disetujui memberikan rasa nyaman bagi pihak-pihak yang berada di dalam kelas. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas kemarin itu disaksikan oleh orang tua wali. Jadi orang tua wali pun menambahkan beberapa keyakinan kelas dan akhirnya dirangkum menjadi 4 keyakinan kelas dari kelas 9H. Ini baru yang kemarin ya, untuk PJJ belum ditambahkan. Yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Yang kedua, kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Gitu. Jadi kesepakatan itu harus disetujui oleh seluruh siswa yang berada di dalam kelas. Sangat baik apabila kita bisa memberikan, misalnya anak membuat tanda tangan di bawah dari poster tentang keyakinan kelas tersebut. Jadi seluruh anak memberikan tanda tangan. Kontrak kesepakatan atau kontrak keyakinan kelas disetujui oleh, di situ anak-anak itu bertanda tangan. Nah, mereka akan lebih merasa yakin dan memiliki, oh ya ini keyakinan kelas kita, seperti itu. Kita sudah di penghujung kegiatan sesi berbagi, jadi saya mengajak kita semua di SMP Negeri 17 untuk mencoba membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Semua itu bukanlah hal yang mudah, tetapi mari bersama kita rencanakan yang terbaik untuk SMP Negeri 17. Mula-mula kita membentuk suatu kebiasaan, lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita semua. Semoga kebiasaan baik yang membentuk kita. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir sampai akhir mendengarkan. Kemudian saya harap Bapak Ibu nanti dapat mempraktekkannya di kelas Bapak Ibu dan mengumpulkan atau memberikan salinan bagi Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan di kelas Bapak Ibu. Demikian
sesi berbagi ini. Sangat tercerahkan gitu dengan pemaparan dari Bu Winda tadi. Nah, barangkali Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya, ya kita masuk ke acara ke sesi tanya jawab mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Winda. Ada Bapak Ibu? Ada Bu Deli, saya mau bertanya. Iya, silakan Bu Rusmi. Ini tentang kesepakatan keyakinan Bu Winda. Ada pertanyaan dari saya. Itu tadi pemaparan dari Bu Winda tentang refleksi dari keyakinan kesepakatan itu. Itu jangkanya itu berapa bulan? Apakah berapa bulan? Apa per semester atau bagaimana? Karena kan kita di 17 kemarin kan kita sudah istilahnya ya, maaf, kita sudah berjalan setengah tahun atau semester, dan ketika di tengah-tengah kita sudah, ini maaf, ini untuk kelas ya, untuk kelas, di tengah-tengah kita berubah lagi. Itu satu. Yang kedua, kalau saya simak dan analisis di sini bahwa ini antara kesepakatan dengan tata tertib kelas sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, cuma mungkin dalam hal perkataan. Kalau di saya di banner kelas itu saya sudah punya ya dari tahun 2000 ketika kita belum PJJ, ketika kita belum pandemik, saya sudah membuat suatu peraturan kelas, tapi mungkin ya karena dengan adanya sekolah berbagi ini mungkin kata-katanya mungkin diperhalus. Kalau menurut saya, kalau di kelas saya itu adalah bahwa anak misalkan harus datang jam sekian sebelum bel berbunyi dan sebagainya, anak dan sebagainya lah. Kalau nggak salah ada 7 poin kalau nggak salah. Tapi setelah ada penjelasan dari Bu Purwinda di situ, ternyata ini perbedaannya adalah dalam hal perkataan mungkin ya, dalam hal kata-kata yang harus dirubah. Jangan ada istilah larangan atau mungkin tadi jangan gitu, jangan ada kata tidak boleh gitu, mungkin itu menurut pendapat saya. Nah, itu mungkin Bu Winda satu, ya yang kedua itu tadi jangka refleksi untuk membuat bahwa keyakinan kesepakatan itu berapa bulan atau berapa semester gitu. Terima kasih Bu Rusminar. Iya, tadi untuk keyakinan kelas dan peraturan itu memang hanya berbeda. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk keyakinan kelas memang lebih abstrak ya. Jadi kata-katanya memang tidak serinci dengan peraturan. Makanya ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu bersifatnya lebih memaksa gitu ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah hal yang disepakati oleh anak dan guru bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk kata-katanya memang untuk keyakinan kelas itu memang dia lebih universal atau lebih umum. Jadi ketika tadi di peraturan mungkin tertulis anak harus berangkat jam 7 tepat seperti itu. Tetapi di kesepakatan kelas kita dapat membuat saya datang tepat waktu atau kami datang tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud pun yang sesuai dengan aturan dari sekolah, nanti disepakati bersama. Begitu juga ketika PJJ. Nah, kapan lamanya atau kapan memulai membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bisa dimulai ketika awal tahun pembelajaran, awal kita setelah libur panjang. Kan ketika libur mungkin mereka sudah sedikit lupa ya dengan peraturan-peraturan atau keyakinan. Nah, kita bisa membuat kembali setelah libur panjang. Ini kan kita baru masuk awal semester, jadi kita bisa mulai dan
kemarin kita terjadi perubahan. Kita kemarin masih PTMT. PTMT kan otomatis anak sudah terbiasa di sekolah. Kemudian mereka harus berubah untuk belajar daring kembali di rumah. Nah, dari situ kita bisa sebenarnya memulai membuat keyakinan kelas kembali untuk PJJ atau daring. Seperti itu, Ibu. Maaf, saya mau bertanya lagi ya, sebentar. Ini seandainya nih kita sudah mulai PJJ, mulai PTMT lagi, apakah kesepakatan keyakinan itu bisa menggantikan peraturan tata tertib di sekolah tidak? Kan misalkan ya di 17 itu ada tata tertib siswa yang setiap tahun dibagikan kepada siswa yang baru. Ya kan? Nah, kalau seandainya hal misalkan ini keyakinan kesepakatan ini dibuat dan sudah mulai berlaku, apakah itu akan bisa menggantikan tata tertib yang di sekolah atau masing-masing? Ini tata tertib, ini keyakinan. Ya, gini, itu Bu Winda. Ya, terima kasih Bu Winda. Ya Ibu, dari yang sudah saya pelajari ya Ibu, jadi keyakinan kelas ada, keyakinan sekolah ada. Ketika sebuah tata tertib yang tadinya tata tertib kemudian sudah diyakini oleh seluruh siswa, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah. Nah, proses untuk menuju ke situ yang perlu kita lakukan. Nah, sementara di sekolah kita kan punya tata tertib sekolah dan kita bisa mulai makanya dari lingkup yang kecil, yaitu kelas kita masing-masing. Boleh kelas perwalian, boleh kelas kita mengajar, seperti itu. Dan ketika nanti PTMT lagi, kita bisa membuat lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang baru. Kan tentunya pasti berbeda dengan kesepakatan atau keyakinan kelas pada saat daring. Nah, keyakinan itu benar-benar harus diyakini, harus dimiliki oleh setiap kelas yang membuat keyakinan kelas. Itu Ibu. Terima kasih penjelasannya Bu Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi azmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa jami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha salghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada anwa'i rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab absut alayya rizqan kasir min kulli hijatin man kharajani rizqika bighairi min hilin bi fadlika karamika walali washabihi wassalam. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Majid ya Rahman ya Wadud agnini bihalalika an haramika waqfini bi fadlika amma siwak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbilan
Allahumma barik lana fi rajaba wa sahbana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma inas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa fiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun bil qabul alfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Adang. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah agenda pada acara Guru Berbagi dengan tema budaya positif di sekolah telah selesai. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut mendukung acara ini, mensukseskan acara ini. Kepada Bapak Ibu, terima kasih sudah join Zoom. Kepada Bu Winda, terima kasih atas ilmunya yang telah berbagi kepada kami. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kealfaan. Saya Deli undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.